Pertanyaan yang kedua, eh, turunkan mass balance equation. Mass balance equation itu maksudnya persamaan ininya ya, persamaan kinetiknya tadi itu untuk kompartemen-kompartemen yang ada di dalam model. Jadi pertama memang harus ditentukan dulu ada berapa kompartemen, baru kemudian kita bisa tahu persamaan kinetik untuk masing-masing kompartemen tersebut atau mass balance equation istilahnya. Kemudian yang ketiga, in case that the drug is eliminated by the kidney. Jadi kalau misalkan obatnya itu tereliminasi oleh ginjal dengan kecepatan yang proporsional dengan konsentrasi, bagaimana ini akan mengubah mass balance equation-nya? Nah, tadi kita harus tahu kalau misalkan ginjal di sini masuk di mana posisinya, kemudian keluarnya di sini kan delivery atau output ada dua macam. Ada yang dia itu cuma yang satu doang, yang kalau kemarin istilahnya apa H, yang itu artinya dia yang keluar adalah si substannya saja atau obatnya saja kalau di sini, atau yang artinya lagi yang dia dipengaruhi oleh konsentrasi, yang berarti output atau delivery-nya itu min Kc kalau kemarin kayak begitu. Nah, bagaimana ini akan mengubah mass balance equation-nya, dan kemudian kita harus bisa menunjukkan perubahan ini di model yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, saya akan bahas detail di pakai ini. Oke, sebentar, masih loading. Ini akan saya coba jelaskan satu-satu tadi. Loading untuk pentabnya. Apakah di layar teman-teman sudah terlihat ininya, OneNote saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Nah, tadi exercise 1. Oh, kenapa warnanya ungu? Oke. Nah, yang pertama kita harus bisa menentukan tadi dulu dari pertanyaannya. Tadi saya sudah sempat foto soalnya. Pasien di sini secara intravena. Nah, kalau misalkan secara intravena berarti blok pertama yang dimasuki oleh si obat itu adalah, atau kompartemen pertama yang dimasuki adalah, karena ini secara intravena, makanya yang pertama dimasuki oleh si obat itu adalah di plasma. Ya, karena obatnya disuntikan langsung ke pembuluh darah. Nah, dari plasma ini ada dua kemungkinan. Tadi yang ada di soal ya, ada dia bisa langsung bermigrasi ke red blood cell atau RBC. Kemudian satu lagi ke other organ. Nah, karena di sini obatnya masuk lewat sini ya. Sebelum lanjut, kira-kira untuk apa namanya? Untuk pemilihan kompartemennya, ada yang masih bingung? Jadi dilihat ini ya kasusnya ya. Kalau tadi dia ya, kalau dia secara intravena, berarti kan dia di sini obat masuk ke dalam darah. Nah, ketemunya di sini adalah plasma ya, yang bentuk cairnya. Tapi kalau nanti ada satu lagi namanya intramuskular, berarti di sini obat itu ketemu sama otot terlebih dahulu, baru dari otot nanti masuk ke plasma. Nah, kayak gini. Satu lagi nanti ada satu lagi itu peroral, ini yang diminum.
Nah, kalau yang di sini, ini sebenarnya kita anggap obat itu langsung menuju ke saluran pencernaan. Nanti biasanya itu ada namanya GI tract. Baru kemudian nanti masuk ke plasma. Ada yang tahu apa GI tract? Masih ingat? Gastrointestinal bukan, Pak? Nah, benar. Pencernaan. Gastrointestinal. Jadi dia ini adalah pencernaan ya, lambung plus usus. Nah, biasanya ini yang paling sering itu nanti ini ya, intravena, intramuskular, peroral. Kalau ada nanti istilah infus. Kalau infus itu masuk yang intravena. Ini sama dengan ini. Ini pilihan-pilihannya. Apalagi ya, ada satu lagi itu intramuskular. Ada seputan yang di bawah kulit. Nah, subcutaneous. Nah, kalau di sini ini juga bisa masuk langsung ke dalam plasma nanti sebenarnya dia. Nah, itu pilihan-pilihannya itu ya. Nanti. Jadi teman-teman jangan sampai bingung, kira-kira nanti harus tahu kalau bisa dibayangkan obatnya ini awalnya dari mana, jalan kemana gitu ya. Nah, di sini ada intake ya, ada intake kemudian masuk ke plasma. Antara plasma dengan RBC dan plasma dengan other organ, di sini ada yang panasnya bolak-balik ya. Karena ini bisa berinteraksi antara kedua kompartemen ini. Kemudian di sini K12, K21, K31, K13. Terus kemudian apalagi informasi. Nah, informasi mengenai obatnya, intake-nya di sini kan obatnya 200 mg dalam 10 menit. Terus kemudian jangan lupa ada informasi hematokrit. Hematokrit itu 40%. Kemarin sudah dibahas ya, 40% berarti dia adalah menunjukkan RBC-nya. Volume RBC-nya itu berarti 40% dari 6 liter, dari 2,4 liter. Kalau sisanya berarti volume plasma, berarti 6 dikurangi 2,4, 3,6 liter. Nah, di sini tambahkan informasinya. V-nya di sini itu adalah 2,4 liter. V-nya yang di sini, yang di sini ya, salah. Itu 3,6. Other organ tadi ditulis 25 liter. Nah, kemudian ada keterangan lagi untuk konstanta kecepatannya K12 ini sama dengan K21. Itu di situ tadi di soal berapa? Di soal tadi 150 per menit. Kemudian K13 180. Nah, ini semua informasi penting langsung muncul di modelnya. Ini sebenarnya K21, K31 ini bisa aja teman-teman tuliskan di sini. Kalau misalkan masih cukup tempatnya boleh, atau diberi keterangan di bawahnya seperti ini juga boleh. Tapi tetap harus dituliskan ya semuanya. Nah, ini yang pertama. Untuk pembuatan modelnya, apakah ada yang ditanyakan sebelum lanjut ke membuat ininya ya, persamaannya? Untuk membuat model kompartemennya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tanya, Pak. Silakan. Apakah untuk yang nilai K12 sama dengan K21 itu apakah memang sama atau tergantung dari setiap modulnya, Pak? Oke. Sebenarnya kalau ini kan ini apa ya? Dia itu konstanta kecepatan bagaimana antara satu kompartemen dengan kompartemen yang lain itu saling berhubungan ya untuk satu jenis substan tertentu. Dan di sini anggapannya ini kan si substan itu mampu berpindah secara bebas ya di sini untuk di antara dua kompartemen ini, dan dianggapnya memang sama Taufik. Jadi cuma nanti yang membedakan seperti yang kemarin ya.
tinggal kita lihat apa namanya yang kita jadikan fokus utama itu di mana kompartemennya, dan arah di sini benar-benar menentukan apakah keluar atau masuk. Yang itu nanti di model matematisnya atau di persamaannya akan menentukan nilainya positif atau negatif, gitu aja. Terima kasih. Yang lain? Apakah bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke. Oke, kita masih butuh informasi ini ya. Kenapa bisanya agak kecil? Nggak bisa. Oke, kita langsung lanjut yang kedua. Yang kedua kita harus membuat persamaan matematiknya. Nah, seperti yang kemarin kita harus ini sebenarnya terserah ini ya teman-teman nanti menentukan mana, kan di soal tidak ada tuh yang menentukan 1, 2, 3-nya di mana. Jadi benar-benar nanti tergantung teman-teman menamai kompartemennya. Di sini kan kalau saya di sini nulisnya plasma darah atau mungkin blood plasma gitu, itu 1, kemudian RBC itu 2, other organ itu 3. Bisa aja dibalik, other organnya 2, RBC 3. Tetapi jangan lupa indeks-indeks yang lain pun juga akan ikut ya gitu. Jangan sampai salah nulis indeksnya begitu. Jadi kita lihat di sini kompartemen pertama. Kompartemen 1, plasma. Nah, di sini berarti kita pakai yang kemarin ya. DT sama dengan ini, tetap ya, sama seperti yang sebelumnya, dipecahnya jadi V1 DC1 per DT plus C1 DV1 per DT. Nah, ini sama dengan, kita lihat di plasma darah ini apa ada interaksi apa aja. Yang pertama, ada I masuk, berarti di sini ada I yang dia nilainya positif. Kemudian, nah ini ada K12 atau K21, ada K13 atau K31. Terserah mau pakai yang mana, pilih salah satu. Misalkan saya mau pakai K12. K12 arahnya keluar dari kompartemen 1, berarti dia nilainya negatif. K12. C1 main C2. Di sini karena tidak ada keterangan apakah kemudian ada outflow atau tidak, berarti kita anggap di sini DV per DT itu nilainya kecil. Jadi yang ini bisa kita abaikan. Ya. Di sini berarti tinggal sisa D1, V1, DC1 per DT sama dengan I min K12 kalikan C1 min C2. Kayak gitu. Jadi nanti ini seperti ini bisa, atau V1-nya dipindah ke ruas kanan juga boleh, tidak masalah. Jadi di sini untuk kompartemen yang pertama seperti itu. Kompartemen yang kedua, RBC. RBC di sini sama. V2DC2 per DT plus C2DV2 per DT. Nah, sama dengan, untuk yang kompartemen kedua, ini interaksinya cuma ada 1 nih, K12 atau K21. Misalkan saya pakai K21, berarti di sini minus K21 dikalikan C2 min C1. Ini dianggap tadi kecil ya, ini kita abaikan. Berarti di sini V2DC2 per DT sama dengan min K21 C2 min C1. Oke. Kemudian yang terakhir, kompartemen yang ketiga. Kompartemen yang ketiga itu ada other organ. Other organ di sini sama ya. V3 C3 per DT.
DT plus C3 dV3 per DT. Sama dengan interaksinya yang di kompartemen ketiga sama seperti kompartemen 2. Cuma K13 sama K31. Jadi di sini misalkan saya pakai K31. Jadi main K31, C3 main C1. Nah, yang tadi seperti tadi ini dianggap kecil sehingga dianggap tidak ada perubahan per DT sama dengan main K31 per C3 kali C3 main C1. Nah, ini udah dapat 3 persamaan untuk masing-masing kompartemen. Oh ya, mungkin ini yang kemarin saya sempat skip, belum saya sampaikan. Jadi istilah yang pembuatan kinetic modeling ini itu ada istilahnya. Pharmacodynamic, pharmacokinetic. Nah, ini yang paling sering. Kalau nanti ada yang tertarik nih, ini namanya PDPK. Nah, jadi dia benar-benar melihat bagaimana karakteristik dari obat itu ketika bekerja di dalam tubuh manusia. Dan ini bisa macam-macam ya di situ. Itu ada sistem kontrolnya. Kita bisa buat ngatur tahu bagaimana kapan obat ini habis, kapan obatnya akan diperlukan. Jika tiba-tiba di tengah jalan tuh bisa dibuat modelnya ya. Di tengah jalan tiba-tiba pasiennya itu mengalami drop sehingga kemudian dibutuhkan obat seketika. Nah, itu apa yang terjadi di modelnya. Nah, itu sampai ke sana tuh sekarang lagi cukup in gitu pembahasannya seperti ini, pembuatan model sehingga akan memudahkan bisa memprediksi gitu kira-kira dengan model obat yang profil obat yang seperti apa yang cocok dengan kondisi pasien tertentu. Gitu. Oke, kita masih punya satu sub soal lagi ya, yang ketiga. Nah, ini kalau case-nya, Permisi Pak, ya silakan. mau tanya, ini yang masing-masing kompartemennya itu kan tadi untuk kompartemen pertama itu ada panah ke kompartemen kedua sama ketiga. Ya. Nah, tapi yang di jawabannya ini kok cuman pakai yang misal kayak yang ini Pak, yang plasma. Cuman intake sama K12. Kan panahnya berarti ada 3 nggak Pak? Yang K13 berarti dikurang juga. Nah, benar. Oke, ini saya ini ya kelewat berarti. Terima kasih. Ini ya, ini kurang satu lagi sebenarnya. Men K13 ini kelewat. Terima kasih. Orang siapa barusan saya nggak bisa lihat. Berarti perhitungannya itu setiap panah yang ada di kompartemen itu kan ya Pak ya? Iya, benar. Jadi benar-benar kita melihat dari kompartemen itu ada berapa istilahnya apa ya? Ada berapa kejadian yang muncul di sana. Apakah kan tadi ini misalkan di kompartemen yang pertama ada 3 interaksi gitu kan, ada intake, ada kemudian delivery atau output, ada 2 macam, ada yang ke kompartemen kedua, ada yang ke kompartemen yang ketiga, sehingga harus sesuai gitu jumlahnya. Terima kasih ya, ini udah diingatkan, skip tadi. Iya Pak. Oke, nah benar. Oke. Sebelum lanjut ke yang ketiga, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Itu kenapa di setiap kompartemen DV per DT-nya diabaikan? Dianggap perubahan volume itu kecil sekali, Fahri. Jadi dianggapnya dia itu tidak banyak mengalami perubahan, sehingga pengaruhnya yang berpengaruh di dalam kompartemen itu hanya perubahan konsentrasi. Jadi yang DC per DT aja yang muncul. DV per DT di sini nggak muncul. Untuk kasus ini, karena di kasus ini nggak dijelaskan adanya misalkan kebocoran atau mungkin munculnya outflow seperti yang kemarin. Nah, kalau ada 2 itu berarti ada pengaruhnya DV per DT sehingga nggak bisa kita abaikan kayak gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Jadi benar-benar teman-teman harus jeli melihat di soal ya. Apa yang diminta di soal itu harus difahami sehingga nanti ketika mendapatkan istilahnya
menerjemahkan soal itu menjadi model, kemudian dari model menjadi persamaan matematis, bisa inline gitu, nggak salah. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum lanjut? Belum ada, Pak. Oke, lanjut ini ya ke yang ketiga. Nah, ini yang ada case-nya nih, ini yang agak menarik yang seperti ini. Yang ketiga itu kalau misalkan ternyata obat ini dikeluarkan dieliminasi atau dikeluarkan oleh ginjal dari tubuh, maka apa yang akan terjadi? Nah, di sini pertama yang harus kita lakukan adalah kita gambar ulang dulu. Kita gambar ulang dulu model yang sudah kita punya tadi di awal. Yang kita jawab di soal yang pertama ya. Ada plasma, ada intake tadi, kemudian ada RBC di sini, kemudian ada other organ ya satunya. Nah, di sini tadi kan yang mengeliminasi adalah kidney. Kidney itu dianggap sebagai dia bagian dari other organ ini. Maka di sini ada muncul satu lagi, itu E atau eliminasi. Ada keterangannya di soal kalau eliminasi di sini itu dia masih proporsional dengan si konsentrasi. Nah, di sini berarti eliminasinya itu adalah yang ini. Yang ada hubungannya dengan K dikalikan dengan C. C-nya C berapa ya? C dari yang dekat dengan dia, yaitu kalau misalnya tadi kita namain ini kompartemen 1, ini kompartemen 2, dan ini adalah kompartemen 3, maka di sini adalah C3. K-nya boleh dikasih nama apapun, yang penting dikasih keterangan. Misalkan saya kasih nama K3. Gitu. Kemudian apa efeknya ketika ada muncul ketambahan ini? Nah, berarti di sini untuk di kompartemen pertama dan kompartemen kedua tidak akan berpengaruh karena yang berhubungan dengan eliminasi hanya di other organ. Ya. Berarti yang berhubungan nanti yang di sini. Awalnya tadi kan untuk yang ini ntar ya saya lengkapi sekalian. Ini K1 2, K2 1. 1 3. K31. Jika ada keterangannya tadi. Oh, enggak ada keterangan angkanya ya. Oke. Nah, nanti yang berubah adalah di sini. Berarti di sini yang tadi sebelumnya itu ada itu kelihatan tuh ya. V3, DC3, DT, min K31, C3, min C1. Jadi ini adalah persamaan awal. Awal ya. Setelah kemudian muncul yang eliminasi, maka yang di bagian ruas kanan, di sini tidak hanya yang K31 saja. 31 ya. Ini C3, min C1, tetapi ketambahan satu lagi, min. Nah, ini boleh pakai E-nya nanti itu apa, atau langsung aja di situ. K3 dikalikan C3. Nanti dikasih keterangan gitu ya. Misalkan ini saya kasih warna lain, warna merah gitu deh. Atau biru deh boleh. Nah, ini dikasih keterangan gini. Eliminasi dari ginjal. Nah, dikasih keterangan gini. Nah, ini. Jadi persamaan untuk di kompartemen ketiga akan berubah. Nah, ini bisa teman-teman kasih keterangan di sini. Persamaan dari kompartemen ketiga akan berubah karena munculnya eliminasi yang disebabkan oleh ginjal seperti itu. Dan eliminasinya apa pengaruhnya ke persamaannya? Nah, ini ada minus lagi di ruas kanan untuk persamaannya ketiga, minus K3 kali C3. Yang artinya di sini eliminasinya itu proporsional tergantung dari konsentrasi obatnya di kompartemen yang ketiga. Nah, seperti itu. Jadi tambahannya ada tambahan ini kalau di modelnya, kemudian di matematisnya ada tambahan ini. Kayak gitu.
Sampai di sini apakah sudah cukup jelas? Atau ada yang masih bingung? Jelas, Pak. Bisa diikuti ya. Oke, kita kembali ke ini. Nah, ini sekarang tugasnya kemarin ada dua ya. Yang pertama yang kemarin itu, saya agak lupa udahan itu, dilihat. Kemudian yang tugas yang kedua adalah ini. Belum muncul nih. Bentar. Nah, ini tugas yang kedua. Sudah terlihat di layarnya teman-teman? Sudah, Pak. Oke, nah di sini ini agak beda nih. Kalau tadi kan intravena, yang sekarang adalah intramuskular. Jadi seorang pasien mendapatkan obat secara injeksi intramuskular 400 mg. Kemudian obatnya menyebar dengan sangat cepat di otot yang terdiri dari 250 mili air. Itu volumenya. Dari sana, dari otot, kemudian terserap ke dalam plasma. Kemudian hematokritnya 48% dan volume darahnya 6 liter. Transport koefisien dari muscle ke plasma sekitar 18 mili per menit. Kemudian dari plasma, obatnya juga bisa ditransportasikan menuju organ lain, ini other organ ya, dengan volume 17 liter, kecepatannya sekian. Nah, ini sepertinya terlalu tinggi ya, ini nolnya kebanyakan 1. Nah, kemudian pertanyaannya ada gambarkan modelnya, kemudian kalau sekarang dipisah ya ada dua. Kemudian ditunjukkan juga parameter-parameter pentingnya, kemudian tulisan persamaannya. Kemudian ada ini pertanyaannya ada yang baru nih. Can you make the model more simple? And if so, how should you do this? Jadi bisa nggak modelnya dibuat lebih simpel? Kalau memang iya, bagaimana caranya kira-kira? Gitu. Nanti coba teman-teman pikirkan, mungkin pertemuan selanjutnya bisa kita bahas. Kemudian digambar, nah ini gambar skematik aja, nggak perlu yang rinci. Kira-kira konsentrasi dari obatnya terhadap waktu ketika ada di muscle, ada di ini ya di otot, dan kemudian tunjukkan karakteristik yang paling penting dari profil konsentrasi ini. Jadi digambarkan grafiknya kira-kira kayak gimana. Nanti cara gambar grafiknya bagaimana? Nah, seperti yang sebelumnya. Teman-teman bisa kira-kira pakai cara yang seperti ini. Jadi bisa lihat ini eksponensial, kemudian linear, kalau bentuknya dapatnya kayak gini. Kayak gitu, nanti dikira-kira aja, nanti kemudian akan kita bahas selanjutnya. Sebelum lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Oke, ini saya lanjut ya. Ini kita lihat dulu ke paper yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, ini papernya. Papernya udah lama banget, tahun 92, tetapi untuk penjelasannya tuh rinci sama detail gitu, sehingga saya ingin tetap pakai ini. Sebenarnya kalau yang paper-paper yang lebih up to date seperti yang sekarang itu banyak, tapi akhirnya yang dibahas tuh jadi terlalu advance, sehingga untuk pengenalan di awal seperti ini kurang tepat. Jadi nama judulnya adalah ini review artikel dari British Journal of Anesthesia tahun 92. Judulnya One Compartment Kinetics. Jadi di sini benar untuk para dokter atau mungkin para farmasis, pemodelan farmakokinetik seperti ini tuh kadang
jadi momok gitu ya, karena terlalu matematis. Padahal dengan adanya bantuan farmakokinetik seperti ini atau kinetic modeling itu mampu tadi itu mampu memberikan informasi-informasi yang sebenarnya belum dimiliki oleh dokter ataupun yang nanti perancang obatnya begitu ya. Dengan kemudian mengetahui bagaimana profil obat secara model begitu, yang itu akan mendekati keadaan yang sesungguhnya, nantinya bisa dipilih kira-kira untuk pasien tertentu itu butuh obatnya seperti apa, yang profilnya seperti apa. Nah, akhirnya akan memudahkan gitu ya, akan tetap membantu. Dan di paper ini itu di awal menjelaskan dikasih awalan dulu. Secara matematis itu informasi apa saja sih yang kira-kira mungkin dibutuhkan. Jadi di awal tuh dijelaskan di sini di papernya. Nanti mungkin semoga hari ini bisa langsung saya upload ya di Hebat, biar teman-teman ada pegangannya, atau mungkin bisa langsung di searching sekarang pun juga bisa. Nah, ini konsepnya pertama dijelaskan dulu konsep function itu seperti apa, terus kemudian fungsi eksponensial, karena nanti untuk obat-obat ini banyak banget yang menggunakan fungsi eksponensial. Nah, ini seperti ini. Deret ya, jadinya dia. Terus kemudian ada turunan differentiation, karena nanti bentuk persamaannya adalah persamaan diferensial, sehingga harus dikenalin dulu apa itu diferensial. Tuh, dikenalin dulu. Kalau di sini akan saya skip karena saya anggap teman-teman udah ngelewatin matek 1, matek 2, harusnya udah at least tahu lah apa itu di sini diferensial atau persamaan diferensial. Terus kemudian ini bagaimana cara turunan begitu dijelaskan semua di sini. Ini kaidah rantai begitu juga dijelaskan. Terus kemudian ini persamaan diferensial. Nah, itu untuk model farmakokinetik di sini itu nanti pasti akan melihat perubahan dari suatu konsentrasi gitu ya yang paling banyak. Makanya di sini bentuknya itu berupa persamaan diferensial tadi itu. Perubahannya terhadap waktu. Nah, di sini langsung kemudian sekarang fokus ke model one compartment. Jadi model yang satu kompartemen begitu. Nah, modelnya seperti ini misalkan. Jadi ada satu kompartemen, dia seperti yang tadi ya, kita ada volume, di sini juga ada konsentrasi, kemudian ada input, ada output. Nah, bedanya adalah di sini ada ketambahan satu nih. Di sini ada tambahan satu yang mungkin pertemuan kemarin atau yang tadi belum sempat kita singgung sama sekali, yaitu masalah clearance. Atau di sini clearance itu berarti kayak semacam keluarnya si obat gitu ya, keluarnya si obat dalam satuan kecepatan. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman mau yang apa istilahnya mau merunut si paper ini cukup sederhana, maksudnya cukup mudah dimengerti gitu ya runutan-runutannya, tapi nanti akan saya nggak akan langsung menjelaskan lewat paper ini, tapi saya akan jelaskan lewat penurunan rumusnya pelan-pelan nanti. Semoga teman-teman tetap bisa mengikuti ya. Nanti coba dibuka kembali sambil mendengarkan rekamannya untuk memahami lebih dalam. Oke. Nanti endingnya itu seperti apa? Endingnya itu pengen dapat yang seperti ini. Nah, ini nih. Grafik ini merupakan grafik perubahan konsentrasi yang ada di dalam kompartemen dari obat yang dimodelkan begitu. Nanti ada contohnya. Contohnya di sini adalah ini ya, hypothetical example of the concentration of morphine. Jadi di sini contoh perubahan konsentrasi dari obat morfin di dalam satu model kompartemen. Yang di sini adalah yang dipakai itu 10 mg yang dia itu dalam bentuk inisial bolus. Inisial bolus itu berarti dia bentuknya itu padatan, bisa saja bentuknya itu tablet begitu. Kemudian ke dalam suatu volumenya itu anggapnya 210 liter. Kemudian ada clearance atau istilahnya pengeluaran dari si obatnya itu, si morfinnya di sini ya, dengan kecepatan 60 liter per jam. Kalau di sini 60 liter per hour gitu ya. Nah, ini profilnya seperti ini. Dia eksponensial turunnya. Turun. Tapi sampai sekitar nanti ketika sudah mencapai 6 jam, nanti konsentrasinya tinggal 10. Nah, ini satuannya ya, mikrogram per liter. Jadi dia sedikit sekali
apa namanya di dalam kompartemen itu. Nah, nanti kita bisa mendapatkan si model ini, tentunya harus mendapatkan persamaan matematisnya terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa menggambarkan profilnya seperti apa. Selanjutnya, ada juga yang seperti ini, ternyata dia naik, agak berbeda. Nah, kalau ini bedanya adalah sekarang model satu kompartemen dari konsentrasi morfin yang di sini tuh dia ada namanya constant rate infusion. Jadi ada penambahan terus ini apa namanya dibilangnya apa ya, intake gitu ya. Ada penambahan terus ke dalam si kompartemen itu. Ternyata profilnya berbeda. Kalau ternyata diinfus dibarengin sama si obat itu bagaimana? Nah, ini gabungannya. Nah, jadi menarik gitu ya. Kayak gimana akhirnya? Ketika dua itu digabungkan, ada infus, ada juga diminum secara tablet tadi atau bolus gitu istilahnya. Nah, kayak gitu. Sampai kemudian yang menarik itu adalah ketika, nah ini kapan sih kira-kira obat itu istilahnya obat yang tablet itu diberikan, atau kapan kira-kira yang bentuk infus itu diberikan. Nah, ini ternyata berpengaruh untuk kemudian dilihat profil dari si konsentrasi morfinnya di dalam kompartemen tadi itu. Nah, kayak gitu. Ya, ini masih terus. Nanti itu yang menarik itu adalah yang terakhir ini. Nah, di sini ini adalah nanti yang sebenarnya jadi concern para ini ya, yang membuat model dengan nanti keadaan real sesungguhnya. Karena misalkan kalau seseorang meminum obat agar obat itu tetap efektif, maka di dalam tubuh obat itu harus punya konsentrasi yang optimum gitu ya, antara berapa sampai berapa, dan konsentrasi obatnya itu harus dijaga di antara range itu, jangan sampai kurang begitu. Kalau kurang nanti obatnya malah tidak efektif gitu. Ini juga yang terjadi pada orang-orang yang meminum antibiotik gitu ya. Jadi kalau orang minum antibiotik pasti kan ada ini ya, ada jumlah tertentu sama waktu tertentu untuk minumnya. Karena memang kalau antibiotik itu harus habis, karena nanti itu takutnya kalau misalkan nggak habis malah kan, kalau antibiotik untuk bakteri gitu ya, untuk bakterinya ini malah tahan terhadap obat yang sudah digunakan tadi itu. Makanya benar-benar harus hati-hati ketika meminum antibiotik, sesuai dengan prosedurnya, anjuran dokternya seperti apa, untuk berapa kali seharinya, jamnya jam berapa, kemudian sampai berapa lama, itu benar-benar harus dipatuhi begitu. Karena kalau misalnya nggak dipatuhi nanti muncul case baru lagi, kayak contoh misalkan ada bakteri SA, Staphylococcus aureus, itu yang kalau sebenarnya dia banyak gitu ya, ada di mana-mana, tapi dia kalau pas lagi menyerang ini ya intens gitu ke seseorang, bisa kemudian orang yang minum antibiotik dan tidak rutin nanti bisa jadi berkembang menjadi MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Jadi istilahnya si bakteri ini udah tahan nih sama obat tadi itu, sehingga akhirnya dia kebal. Nah, hal-hal yang kayak gini yang yang harus dihindari dan tidak diharapkan, sehingga obatnya itu tetap mampu bekerja dengan baik kayak gitu. Oke. Jangan takut dengan matematisnya. Saya akan coba istilahnya tuntun pelan-pelan. Semoga teman-teman bisa tetap mengikuti. Oke, sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut sesuai dengan yang tadi ya. Di sini saya pakai warna hitam dulu. Oke, di sini pertama ini one compartment model J. Norman.
tahun 92 gitu ya. Saya baru lahir ini. Terus kemudian kita gambar kompartemennya tadi itu. Kan tadi gambarnya ke bawah ya, ini saya gambar ke samping. Di sini tadi ada input. Kemudian ada output. Kemudian di sini ada volume sama konsentrasi sama ada clearance. Tadi ada keterangan di sini volumenya itu 210 liter. Clearance-nya di sini 60 liter per hour. Ya. Terus kemudian untuk outputnya tadi ada K kecil, yang itu adalah konstanta kecepatan tadi ya. Yang ini di sini artinya adalah si clearance per volume. Jadi clearance-nya itu berapa per volume dari si kompartemennya. Kayak gitu. Di sini untuk V-nya itu dianggapnya dia konstan. Jadi tidak ada perubahan untuk V-nya di sini. Ada beberapa istilah-istilah yang akan muncul nanti ke bawah, jadi saya kenalkan dulu di sini ya. Ada X yang itu artinya adalah si jumlah obatnya atau banyaknya obat gitu ya. V, X, kemudian V itu adalah di sini ini volume kompartemen. Terus kemudian ada C. C itu adalah konsentrasi. Ada konsentrasi di sini. Nah, ini hubungannya XCV ini berarti konsentrasi itu adalah jumlahnya obat per satuan volume. Ya, ini masih standar. Kemudian sekarang banyaknya obat yang dikeluarkan. Itu tuh XD out itu sama dengan, nah di sini dia nilainya minus karena dianggapnya keluar gitu ya. Ini saya samakan urutannya dengan yang ada di paper tadi ya. Delta T dikalikan K dikalikan XD. Oh, ini yang kurang, ini yang satuannya. Kalau ini tuh bisa mili, bisa liter, persatuan volume gitu ya. Kalau jumlah obat di sini bisa miligram, bisa mikrogram. Konsentrasinya bisa macam-macam di sini. Ada yang mikrogram per mililiter, ada yang miligram per liter, dan seterusnya. Tergantung nanti soalnya gitu ya. Nah, di sini ada parameter tadi ya, yang ini persamaan yang baru. XD out itu adalah banyaknya jumlah obat yang dieliminasi, yang keluar dari kompartemen. Istilahnya ini ya, Inggris Indonesia campur-campur. Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang bingung silahkan ditanyakan. Kalau XD aja itu jumlah obat yang tersedia. Dalam arti di sini adalah di dalam kompartemen. Nih ya. Terus kemudian K tadi udah ada ya. K ini adalah konstanta kecepatan. Kemudian ada delta T. Ini waktu yang dibutuhkan untuk eliminasi obat. Nah, ini keterangan-keterangannya. Nah, dari beberapa parameter ini nanti kita udah dapat hubungannya tadi ya. Ini satu di sini.
Kemudian di sini persamaan ini, kalau misalkan kita anggap perubahan waktunya itu sangat kecil, maka bisa berlaku seperti ini. Ingat ini, D-nya di sini adalah D ini ya, persamaan diferensial, turunan. Atau mungkin teman-teman bisa tahu di sini kita anggap delta T-nya itu sangat kecil gitu ya di situ. Maka di sini perubahan waktunya kita anggap kecil sekali, maka untuk selisihnya ini perubahan dari jumlah obatnya itu sama dengan min K jadinya. Kemudian kalau kemudian kita anggap di sini kita bawa ke konsentrasi tadi kan, konsentrasi itu X per V, maka di sini perubahan konsentrasi yang keluar per dt itu sama dengan min K per tinggal dibagi sama volumenya. Kayak gitu ya. Ini berdasarkan rumus ini. Ya, rumus ini. Nah, kalau kita tarik ke clearance, sebentar, clearance-nya. Kadar dari K sama dengan clearance per V. Clearance-nya K dikalikan V, saudara. Nah, di sini K-nya itu sendiri kan, ini sama dengan ini ya. Dx out dt dikalikan V. Nah, ini. Apakah ada yang terlewat nih? Saya coba cek. Ada yang sedikit nggak sama? Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjut. Apakah ada yang bingung atau ada yang perlu diulangi? Silahkan. Ini masih memahami parameter-parameternya aja ya. Maaf Pak, tadi XD itu parameter gimana maksudnya ya Pak? Jumlah obat yang ada di dalam kompartemen. Jadi yang sudah disuntikkan gitu atau yang sudah dimasukkan ke dalam kompartemen itu. Yang dimasukkan pada saat awal-awal berarti ya Pak, konsentrasi awalnya. Iya benar, ya benar. Kalau dibilang konsentrasi awal gitu aja lebih gampangnya. Kalau yang XD out itu yang sudah yang keluar tadi yang tereliminasi. Oh iya, terima kasih Pak. Oke. Nah, ini ada satu keterangan yang masih terlewat. Untuk clearance di sini ya, tadi selain clearance itu apakah sama dengan clearance per V, itu clearance di sini juga bisa mewakili tulisannya gimana ya? Dx out perubahan dari ini ada yang kelewat nih, ada D-nya di sini ya. Dx out per dt. Jadi ini perubahan jumlah obat yang ada yang keluar gitu ya, persatuan waktu per konsentrasi awalnya dia. Nah, itu adalah clearance. Ini ada keterangannya begitu di papernya. Nah, ini kalau misalkan ini yang bagian ini ya, ini kita tarik, dia kan tadi di sini dxd out per dt, kemudian
C-nya itu adalah X per V. Ini bisa nggak sih turun langsung? Oh, bisa. X per V, jumlah obat dibagi volume. Maka di sini akan jadi dx d out per dt dikalikan V per X. Dibalik ya. Di sini CL. Nah, sekarang dx d out per dt itu sama dengan ini yang kita pindah ke ruas kiri. Jadi CL dikalikan X per V. CL V ini dia itu tuh konstan. Konstan. Ya. Ini konstan, yang X-nya kita bawa ke sini, ke kiri. Maka dia akan jadi 1/X dx d out per dt itu sama dengan anggapannya di sini itu suatu konstanta gitu ya. Apa ya, saya anggapnya misalkan A gitu. Ini konstan. Nah, begini. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya sebenarnya untuk prosesnya. Apakah ada yang perlu diulangi? Ini masih belum masuk ke tadi ya, yang bolus ataupun injeksi tadi. Semoga bisa sampai ke sana. Apa yang dc out per dt dan lain-lainnya itu persamaannya memang udah ketetapannya kayak gitu apa gimana? Yang mana nih? Bagian yang mana nih? Yang ini Pak, dc out per dt. Konsentrasi yang keluar kan sama dengan min K per P ya. Ini ya. Itu asalnya dari yang ini tadi. Ini persamaan yang saya lingkari warna merah. Ini persamaan ini tadi. Tadi yang saya bilang kalau misalkan delta T-nya itu sangat kecil, maka kan berlaku jadi seperti ini. Jadi kita anggap perubahan dari jumlah obat yang atau mungkin jumlah obat yang keluar per satuan waktu itu sama dengan min K-nya. Jadi tinggal si minus sama K ini doang. Yang XD out sama XD ini jadi istilahnya kayak selisihnya gitu. Yang delta T-nya ini mewakili perubahan waktu yang kecil. Jadi kayak dia jadi DT bukan delta T lagi. Masih ingat kan kalau untuk apa yang turunan ketika pias atau pembaginya itu sangat kecil, maka kita anggap sebagai turunan begitu. Ketika perubahannya atau deltanya itu sangat kecil. Lalu yang XD-nya tadi jadi gimana, Pak? XD-nya ini, nah yang XD out dan XD ini kan istilahnya akan jadi selisih gitu kan. Makanya dia di sini ada muncul D ini. Dia kayak sebagai simbol bahwa di sini adalah perubahan begitu. Kalau XD out itu kan cuma yang keluar aja nih. Kalau XD itu kan yang ada di dalam, tadi kan yang di awal gitu kan. Terus jumlah obat yang ada di awal. Nah, kalau yang ini di XD out itu berarti ini sudah dilihat adalah perubahannya. Kayak gitu. Kalau yang ini masih jumlahnya gitu. Misal yang di kotak itu ada 10. Yang keluar misalkan ada 6 gitu. Yang keluar misalkan ada 6. Nah, 6 ini adalah XD out. 10 ini adalah XD. Tapi kalau di XD out per DT berarti perubahannya itu berapa ya, yang 4-nya yang dipakai. Tapi di sini ini cuma sebagai permisalan aja ya. Ini untuk sebagai apa ya, gambarannya agar lebih gampang memahami kenapa persamaan yang seperti ini bisa jadi ini. Kayak gitu.
Ini tadi dengan syarat bahwa delta T itu kecil sekali. Oh iya Pak. Kalau yang DC out per DT-nya itu Pak? Yang bawahnya ini ya. Iya. Nah, ini ngacu ke ini tadi rumusnya si konsentrasi itu adalah X per V. Kan ini kan X ya, maksudnya perubahan dari jumlah obatnya. Kalau kita mau mencari perubahan konsentrasinya, nah berarti tinggal tadi itu sama seperti ini. Kalau kita mau carinya dia sebagai konsentrasi, tinggal dibagi volumenya. Maka yang di ruas kanan, ini tinggal dibagi volume. Yang ruas kiri kan X dibagi volume, dia udah jadi konsentrasi. Jadi di sini nulisnya DC out kayak gitu per DT, yang kanan tinggal dibagi volume. Yang ini udah nggak dituliskan sih prosesnya ya. Harusnya ada satu proses yang dia itu memunculkan gini. Per V per DT baru jadi ini. Nyambung nggak? Iya Pak, nyambung. Yang lainnya bagaimana? Bisa mengikuti atau ada yang bingung? Ada yang perlu diulang mungkin? X yang di bawah itu dari mana ya Pak? Yang ini. Iya Pak. Ini tuh dari ini tadi. Tadi kan sempat ada keterangan ini bahwa clearance itu adalah tadi nih si perubahan jumlah obat per waktu dibagi konsentrasi awalnya. Nah, si C awal ini kita balikkan lagi pakai rumus ini. Maka dia akan muncul di sini X per V. Kemudian jadi ini kan dibalik, tinggal balik V per X gitu. Bisa dimengerti? Tadi clearance itu maksudnya gimana Pak? Clearance itu berarti istilahnya kecepatan dari si obat untuk bisa keluar dari kompartemen. Makanya satuannya itu liter per hour gitu. Kecepatan obatnya keluar dari kompartemen gitu. Iya. Oh ya, baik Pak. Dan di sini untuk clearance dan volume itu dianggapnya konstan. Udah diketahui di awal tadi ya, ini di sini sudah dituliskan ya. Jadi di sini ada keterangan ini konstan memang. Jadi kalau ini konstan, maka yang ini kita anggap dia nggak berubah-berubah kan, jadi suatu konstanta tertentu. X-nya kita bawa ke ruas kiri, kayak gitu. Ada yang masih bingung? Bisa dilanjut? Bisa Pak. Oke, saya lanjut ya sedikit. Nah, sekarang kita lanjut dari tadi yang persamaan ini. Sekarang, outputnya tadi itu pakai simbol namanya K, yang itu dia itu sama dengan clearance per volume dari kompartemennya. Nah, kita awali dari sana. Hitam. K itu sama dengan clearance per volume dari kompartemennya. Nah, saya juga harus lihat papernya nih untuk memastikan. Nah, ini sekarang itu ada keterangannya ya di sini ya, di halaman 390 di papernya. Itu in general we can control the input of drugs into the patient, but elimination depends on filtration or metabolism or both, and it's less easy to manipulate. Jadi di sini untuk obatnya, input obatnya ke dalam ke pasien itu bisa dikontrol gitu. Tetapi untuk eliminasinya ini tergantung dari metabolisme yang ada di tubuh manusia begitu, yang itu lebih mudah untuk dimanipulasi.
Jadi di sini bisa dituliskan delta X out, yang artinya adalah kalau kita sebutnya delta berarti dia ini ya, selisih ya. Ada minus yang berarti dia ada yang keluar gitu ya, berkurang. Clearance dikalikan konsentrasinya dia. Sama seperti yang tadi, konsentrasi itu adalah X per V. Kalau dari sini mau kita ubah menjadi konsentrasi, maka di sini akan muncul dikalikan clearance, dikalikan C, dibagi V. Nah, sama seperti konsepnya tadi yang di atas, yang di bagian ini, yang waktu kita menghitung SD out ini, di sini juga sama. Ini akan kita ubah nih. Kira ada mungkin biar teman-teman nggak bingung, ini saya samakan aja deh. Nah, gini aja. Sama-sama pakai C. Delta C sama dengan min delta T dikalikan clearance dikalikan C dibagi V. Nah, ini bisa kita ubah menjadi, kalau misalkan delta T seperti yang tadi ya, ketika delta T ini sangat kecil, maka di sini bisa kita ubah menjadi DC per DT, yang itu artinya adalah selisihnya ini, C sama delta C ini, per DT, jadi istilahnya delta T ini ikut ke bawah sini, di sini akan menyisakan min CL per V. Bentar, ada yang salah nggak? Ini ada sedikit berbeda dengan yang atas tadi. Yang atas tadi bukan delta ya di sini ya, dia langsung memang jumlahnya. Nah, tetapi karena ini di sini udah delta, maka ini di sini udah selisih. Yang artinya adalah ini udah berubah langsung jadi DC karena delta T-nya itu sangat kecil. Kayak begitu. Oh, berarti benernya tadi nih, saya agak ragu-ragu tadi. Ini kita pakai si out aja deh biar nggak rancu. Ada dua C-nya soalnya. Nah, di sini dikalikan C. C-nya berbeda gitu ya, karena ini sini si out-nya, yang ini konsentrasi awal di sini. Nah, karena ini sama-sama konsentrasi, di sini kita pindah ke ruas kiri. Min CL per V. Teman-teman ingat kalau CL sama V di sini adalah konstan tadi ya, yang di atas ya. CL sama V konstan, kita akan sekarang coba cari si ininya, penyelesaiannya pakai integral. Jadi di sini kita integral, di sini juga kita pindah ruas dulu, jangan di integral dulu. Yang DT harus kita pindah ruas dulu, biar gampang nanti. Nah, ini baru kita integral. Karena ini sama-sama konsentrasi ya, walaupun ada out-nya, yang ini konsentrasi awal. Nah, di sini akan jadi ln. Dianggapnya kan sama C-nya. Dia batasnya adalah 0 sampai T. Ini 0, T. Kayak yang kemarin ya, mirip min CL per V. Yang ini tinggal nambahin T doang ya, karena nggak ada parameter yang lain. Yang ini jadi ln C ketika T, min ln C0, min CL per V dikalikan T. Nah, di sini logaritma kita gabung. Ln CT per C0 min CL per V dikalikan T. Nah, ini ln kita ubah menjadi eksponensial. Maka akan jadi seperti ini. E pangkat min CL per V dikalikan T. CT sama dengan C0 dikalikan E pangkat min CL per V dikalikan T. Nah, inilah persamaan terakhir dari konsentrasi tadi ya. Konsentrasi untuk satu kompartemen. Mirip seperti yang kemarin sudah kita bahas. Terus kemudian nanti ini, kalau real case-nya nanti dibahas ke apa yang morfin tadi,
itu akan jadi bentuk yang eksponensial. Grafik yang pertama saya tunjukkan tadi. Nah, ini udah sih. Ini mirip seperti yang kemarin sih ini. Kalau yang untuk sampai yang ini, untuk yang satu kompartemen. Nanti tinggal kita masukkan, kan kita tahu nih C0 kita tahu, CL kita tahu, V kita tahu, nanti tinggal masukkan, baru kemudian kalau digambar grafik akan jadi grafik eksponensial yang kayak kemarin. Nah, di sini konsentrasi, di sini waktu. Nah, kayak gini. Saya lanjut sedikit untuk langsung lanjut yang bolus sebagai bentuk contohnya untuk yang eksponensial ini. Jadi di sini ada bolus, namanya kalau di situ namanya bolus injection. Jadi kalau ini tuh anggapannya tuh obatnya itu langsung dimasukkan ke dalam kompartemennya, namanya bolus injection gitu ya. Nah kalau bolus injection ini di sini konsentrasi awalnya kan kalau yang tadi, kalau yang di atas ini kan dia belum ada kemudian ditambahkan nih. Nah sekarang kalau ini udah awalnya dia udah punya konsentrasinya. Konsentrasinya di sini kita anggap sebagai XD per V. Jadi ketika awal itu berapa tadi ya, parameter XD tadi dibagi dengan volumenya. Kemudian yang rumusnya di bawah tadi, CT-nya akan berubah. Kan tadi kan CT C0 dikalikan E pangkat min CL per V dikalikan T. Nah ini akan jadi XD dibagi V dikalikan E pangkat min CL per V dikalikan T. Oke, langsung masuk ke case-nya, contohnya. Contohnya di sini ada seorang pasien yang harus meminum 10 mg morfin. Morfin ini kayak bentuknya cair deh harusnya. Dengan ini berat badan pasiennya, pasiennya itu 70 kilo. Terus kemudian tadi ya volumenya itu dianggap 210 liter volume badannya. Kemudian clearance-nya dianggap 60 liter per hour. Nah, di sini persamaannya, maka di sini akan jadi CT XD-nya berarti yang awal 10 mg. Nah, ini biar nanti lebih enak menghitungnya, 10 mg ini kita ubah menjadi 10.000 mikrogram. Jadi lebih kecil ya. 10.000 mikrogram dibagi volumenya 210 liter tetap. Jadi ini diingat-ingat ini mikrogram yang di bawah liter. E pangkat min, clearance-nya 60. Kalau ini harus sama ya, liter sama liter. Harus 210 per hour. Di sini T-nya tetap. Nah, persamaan CT-nya maka akan jadi 1000 per 21 E pangkat min 2 per 7T. Nah, ini. Ini kalau digambar nanti akan jadi seperti yang ada di paper. Yang ada di paper, di sana digambarkan. Anggap aja ini eksponensial ya. Nanti mungkin lebih jelasnya bisa lihat di paper. Ini konsentrasi. Satuannya apa konsentrasinya? Sebentar, saya harus cek. Oke, mikrogram per liter. Mikrogram per liter. Terus kemudian di sini waktunya dalam jam, hour. Nah, di sini ada keterangan bahwa morfinnya ini agar dia efektif, dia akan harus pada ambang batas sekitar 25 sampai 50 mikrogram per liter. Nah, kita disuruh kemudian menghitung sampai berapa jamkah dia akan efektif. Nah, kita bisa lihat nih dari grafik ini. Pada saat berapa dia akan mencapai 25. Misalkan 25 di sini ya. Nah, kita tarik garis ke sini.
tarik garis ke sini, kita lihat di sini. Ini waktunya di sini berapa? Nah, kalau dari hasil, kalau teman-teman bisa lihat secara cermat ada yang ada di apa namanya, yang ada di papernya nanti di sini itu akan sekitar T-nya itu akan sekitar 2 jam. Jadi ya, maksudnya adalah artinya di sini si morfin ini akan efektif kepada pasien itu mulai dari pemberian awal sampai 2 jam ke depan, kayak gitu. Ini efektifnya di sini. Lebih dari ini kurang efektif karena sudah melewati ambang yang ditentukan ini, kayak gitu. Itu cara membacanya. Sampai di sini, apakah bisa dimengerti atau ada yang bingung? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Waktu kita udah habis. Udah mau tinggal mau asasi 10 menit. Apakah masih bingung? Berarti yang rumus CT ini untuk yang grafik eksponensial ya, Pak? Ya, ini yang muncul ada E ini di sini. Ini makanya grafiknya eksponensial. Jadi karena dia itu satu kompartemen, maka dia grafiknya eksponensial ini seperti ini biasa. Nah, sedangkan tadi kan di paper tadi ada grafik yang kebalik ke atas itu pakai rumusnya bagaimana, Pak? Nanti setelah ini ada lagi. Setelah ini akan ada yang tadi saya sebutkan namanya constant infusion. Jadi kalau ini kan dia cuma minum obat, ya, anggapannya itu minum obat, kemudian dilihat persebaran obatnya itu bagaimana. Kalau ini kan dianggapnya obatnya itu lama-kelamaan akan berkurang kadarnya di dalam tubuh gitu kan. Nah, tadi yang kedua, kalau yang dia semakin naik itu adalah kalau orangnya itu dikasih obatnya itu secara infus gitu. Jadi kayak didapat terus-menerus gitu lewat intravena. Bisa bayangkan akhirnya bedanya. Bisa, Pak. Kayak gitu. Jadi yang kalau bolus injection ini cuma sekali doang, sekali intake, kemudian dilihat bagaimana obat itu kan semakin berkurang seiring bertambahnya waktu. Tetapi nanti yang case yang selanjutnya, yang constant infusion itu orangnya akan dapat asupan terus. Jadi injeksinya itu terus-menerus, nggak yang cuma sekali selesai begitu. Jadi akan sedikit berbeda dengan yang bolus injection ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut? Misal, Pak, Ya. kadang ada yang orang sakit ketika diinfus itu masih disuruh minum obat juga. Nah, berarti grafiknya ada 2 begitu ya, Pak? Bukan ada 2 topik, tapi malah dua grafik itu akan digabung nantinya. Nanti kalau yang di paper itu munculnya seperti yang saya tunjukkan tadi. Sebentar. Di paper ini juga ditunjukkan ketika dua itu digabung itu jadinya seperti apa gitu. Ini. Nah, yang ini. Ternyata ketika ini ya, gambar keempat. The effect of combining an infusion with a bolus dose. Jadi gabungan antara pemberian infus dan juga pemberian obat yang bolus tadi itu yang sekali minum. Ternyata jadinya seperti ini. Jadi dia itu konstan, tapi kemudian turun. Seret, kayak gini. Responnya agak sedikit berbeda gitu. Yang ini, yang garis putus-putus yang agak tebal itu adalah yang bolus. Ya kalau yang putus-putus tapi tipis itu adalah yang infus gitu. Ini kenapa tuh turun seperti ini? Nah, ini ada keterangannya di bawah. Infusnya itu berhenti setelah 16 jam. Makanya setelah jam ke-16 dia turun drastis kayak gitu. Setelah ini deh, kalau setelah ini saya jelaskan yang constant infusion, baru kita ke gabungan. Semoga waktunya tutup nih ya.
Bagaimana, Taufik? Apa ada pertanyaan lagi? Yang lain juga? Baik, Pak, terima kasih. Oke. Yang lain bagaimana? Kita lanjut ya, sedikit. Tinggal ini yang sebenarnya saya cuma menyiapkan sampai bentuk yang ini ya, yang constant infusion. Untuk gabungannya, untuk dari detail pertamanya tidak saya jelaskan. Nanti teman-teman bisa ngikutin di sini. Oke, saya tambahkan sedikit yang di sini. Untuk yang kedua, yaitu yang constant infusion. Nah, kalau yang sekarang dapat infus nih, jadi terus-menerus dia dapat obatnya. Beda dengan yang pertama tadi, yang dia itu cuma dapat sekali doang gitu. Kita tulis ulang di sini, tadi delta X out itu min delta T dikalikan CL dikalikan C. Tadi ya yang di atas. Yang ini saya tulis ulang. Nah, sekarang karena sekarang di sini ada yang masuk, maka di sini ada muncul namanya delta X in. Karena ada infusnya tadi yang masuk. Yang masuknya di sini dia nilainya berarti positif sekarang. Yang dia ini dikalikan masuk dengan kecepatan tertentu. Kita anggapnya dia sebagai K aksen gitu misalkan. Di sini. Maka ini ya, ini agak ribet nih. Ada delta in and out. Berarti kita anggap di sini sebagai delta X yang artinya itu perubahan antara in dan out ini ya, selisihnya gitu ya. Jadi di sini delta T kalikan K aksen dikurangi delta T CL. Kenapa kok di sini tetap nggak min gitu ya? Karena di sini anggapannya kan kita mau mencari selisihnya nih. Ini tanda minus di sini sebagai tanda kalau dia keluar aja gitu. Kalau mau mencari selisihnya ya udah tinggal dicari aja, dikurangi langsung sekali seperti ini. CL dikalikan C. Kalau mau kita jadikan delta X nih, kalau kita mau cari konsentrasinya, konsentrasi tinggal dibagi volume kayak tadi ya. Dibagi volume. Nah, kemudian yang ini nih, yang tujuan kita tuh yang ini biar bisa jadi DC per DT. Ini kan tadi kalau delta T-nya, lagi-lagi kalau delta T-nya kecil, maka dia akan jadi seperti ini. Ini sama dengan K aksen min CL dikalikan C per V. Oke. Nah, ini tadi itu sebenarnya yang di awal ada satu bagian yang saya skip mengenai transformasi Laplace. Dan ternyata kita masih butuh di sini. Saya akan coba kembalikan ini di sini kali silang akan jadi V DC DT sama dengan yang minus saya pindah ke luas kanan biar yang ada C-nya itu ngumpul di kanan semua. CL dikalikan C sama dengan K aksen. Seperti ini. Teman-teman masih ingat nggak kalau misalkan kita mau mengubah ini dengan transformasi Laplace dari bentuk persamaan diferensial gini, maka ini ada aturan ya, ini aturan yang ada di paper itu. Di sini yang DC, DT, ini bisa kita ubah menjadi bentuk, karena ini turunan ini ya, ada turunan sekali, maka dia akan muncul SGS. Kemudian di sini dikurangi C0. Dia menuliskannya seperti ini. Kalau cuma C aja, itu kita akan ubah menjadi GS doang. Kayak gini. Ada yang kurang nggak ya? Saya takut ada yang skip.
Saya coba cek sekali lagi, ini ada satu bagian yang saya agak ragu. Nah, transformasi untuk yang di sebelah kanan, karena dia sebuah konstanta sendirian, nah dia itu yang K aksen, itu akan berubah jadi K aksen per S. Nah, maka ini akan jadi persamaan jadi seperti ini. V dikalikan S GS min C0 plus CL dikalikan GS. Di sini K aksen per S. S-nya ini yang transformasi Laplace ya. Nah, sekarang kita buka kurungnya. V SGS ini ada min V dikalikan C0 plus CL kalikan GS sama dengan K aksen per S. Nah, sekarang kita mau cari yang tinggal sisain GS di sebelah kiri. Maka yang V kalikan C0 kita pindah ke ruas kanan. K aksen per S plus V C0. Terus yang di sini saya pindah ke sini ya. Masih bisa nggak ini ke bawah lagi? Oh, masih bisa. Kemudian di sini akan saya keluarkan GS-nya. Di sini akan menyisakan VS plus CL. Yang di sini K aksen per S plus V dikalikan C0. Dan GS akan jadi ini KPR upah-upahnya. C0 dibagi VS plus CL. Ini kali ya. Nah, oke, kalau udah, nah teman-teman harus ingat kalau misalkan kita membentuk yang seperti ini, kita harus membuat agar dia menjadi satu denominator dan satu numerator begitu. Dan bentuknya harus yang S plus sekian begitu ya, atau S doang gitu. Jadi harus kita ubah dulu bentuknya. Kita pecah jadi 2. Yang ini akan jadi S dikalikan VS plus CL. Yang di sini jadi V dikalikan C0 per VS plus CL. Sekarang semua ruas akan kita bagi V, maka dia akan jadi, kita bagi V, di sini akan jadi, sebentar, ini V-nya dikeluarkan dulu ya. Ya, langsung dibagi V aja, nggak apa-apa. K aksen per V per S dikalikan S plus CL per V. Ya, ini dibagi V setiap ruas ya, maksudnya atas, bukan ruas, bagian atas dan bawah sama-sama dibagi V. Ini sisa C0, ini sisa S plus CL per V. Nah, tujuannya bisa membentuk ini loh. Kenapa seperti dibagi V tadi semua? Biar ini yang setiap ada komponen S yang transformasi Laplace, dia harus sendirian. Gitu. Nah, kalau udah dapat seperti ini, baru kita transformasi balik gitu. Kalian masih ingat nggak teman-teman yang kalau kita ketemu yang S min A, nanti akan jadi E pangkat min AT. Kalau yang seper S dikalikan S min A, ini akan jadi seper A dikalikan E pangkat min AT kalau ditransformasi balik. Nah, itu yang akan kita lakukan di sini. Di sini akan kita lakukan transformasi balik. Maka akan jadi, nah kalau dibalik ini bukan GS lagi, akan balik jadi C. Dan tadi kan kalau di sini GS ya. Ini kan sekarang akan jadi C. Nah, ini kita tulis yang mana dulu ya. Kalau yang depan dulu. Ini kan yang atasnya pengali aja. Berarti di sini K aksen per V dikalikan
ini kan bentuk yang kedua nih. Jadi 1/A dikalikan E pangkat min AT. Dengan A adalah min CL per V. Berarti dia akan dikalikan 1 per min CL per V. E pangkat min CL per V dikalikan T. Oh, ada yang kurang. Oh, sorry. Ini ada yang angkanya nih. Ini 1. Oh, yang ini 1. 1/A dikalikan 1 min. Nah, ada 1 minnya. Nah, ini jadi dikalikan 1 min E pangkat min CL per V dikalikan. Sudah, ini yang komponen pertama, komponen kedua plus C0 dikalikan E pangkat min CL per V dikalikan T. Ini ya, yang mengikuti yang pertama. Ini komponen yang kedua. Ini komponen yang pertama, mengikuti yang ini. Nah, maka di sini, kalau misalkan obatnya di sini awal itu belum diinfuskan, berarti C0 itu nilainya 0 di sini. C0 akan sama dengan 0 karena di awal obat belum dimasukkan. Belum dimasukkan. Berarti untuk C setelah sekian detik, kita anggap ini adalah yang ini 0, berarti tinggal yang ini. Bagian yang ini. Bagian yang ini akan muncul di grafik nanti. Nah, ini rumus-rumus semua gitu ya. Sampai di sini. Tinggal 2 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Apakah sudah cukup jelas? Masih agak lupa sih Pak, yang bagian Laplace-nya agak pusing lagi. Ini tinggal pakai aja sebenarnya, Helsa. Jadi kan tadi yang penting itu teman-teman bisa ngikutin ini ya, aturannya ini udah dibuat di papernya untuk yang ini, 3 ini. Jadi langsung pakai aja kita untuk mengubah dari bentuk yang persamaan ini, persamaan yang ini harus persamaan yang ini, kita ubah dengan aturan ini menjadi bentuk yang seperti ini. Baru ketika sudah ketemu bentuk yang seperti ini, kita buat agar di sebelah kiri itu tinggal GS sendirian, jadi yang seperti baris ini. Baru kemudian kita transformasi tadi. Transformasi balik ya. Ketika ini kan masih ini ya, tadi yang saya bilang, agar si S-nya itu nggak ada embel-embel koefisien yang lain. Jadi S-nya harus tetap berdiri S sendirian, sehingga semua bagian itu dibagi V tadi. Karena ini ada VS nih, biar V-nya hilang, jadi semua bagian dibagi V. Kayak gitu. Semua bagian dibagi V, maka endingnya akan jadi seperti ini. Baru setelah ini akan dibalikkan lagi ke Laplace. Kalau ini nanti kemungkinan kalau muncul di soal udah dikasih tahu nanti tabelnya. Jadi teman-teman nggak perlu ngafal sih ya. Ini dikasih nanti kalau di papernya pun itu ada di situ. Di bagian appendix-nya di bagian bawah itu ada transformasi Laplace ya dan sebaliknya. Jadi kalau ketemu yang 1 per S min A itu kalau dibalikkan akan jadi E pangkat min AT. Kalau 1 per S dikalikan S min A akan jadi 1 per A dikalikan 1 min E pangkat min AT kayak gitu. Tinggal kita mengubah dari persamaan yang kita punya menjadi bentuk yang S min A kayak beginian. Kalau yang kita punya kan di sini A-nya itu adalah ini nih. Jadi kan ini kan S plus CL per V. Agar kembali ke bentuk yang seperti yang itu, ini kan seper ya, anggapannya seper ya. Jadi 1 per S min
CL per V. Udah, berarti ini adalah A kita gitu. Untuk diubah menjadi bentuk yang transformasi balik, ya udah tinggal CO0-nya itu adalah konstanta, berarti tinggal nulis di depan, baru kemudian ngikutin ini, E pangkat min AT, berarti E pangkat min A-nya itu adalah ini, min CL per V dikalikan T. Kayak gitu. Saya nggak salah ya, takut saya itu kadang skip masalah tanda-tanda di sini. Enggak tuh kayaknya. Waktu kita sudah habis ya. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung, ada step-step yang perlu saya ulangi, silakan disampaikan. Nanti di awal kuliah bisa saya ulangi bagian-bagian yang masih bingung dan mungkin akan saya jelaskan ulang. Lagi. Untuk minggu depan kemungkinan materinya adalah yang masalah transportasi molekul yang berhubungan dengan neuron. Nanti akan ada kayak semacam simulasinya gitu menggunakan MATLAB. Jadi masih istilahnya nggak jauh juga sih berhubungan dengan obat-obat seperti ini. Tapi rumusnya biasanya mungkin teman-teman sudah pernah menemui, harusnya di fisika medis pernah ketemu sih kayak itu. Kalau dulu zaman saya itu ada biolistrik yang itu benar-benar membahas bagaimana sih akhirnya potensial aksi itu terjadi, dan itu ternyata bisa dibuat di modelnya dan bisa disimulasikan. Nanti akan kita bahas itu lebih jauh hari Senin depan tuh libur ya. Iya Pak, tanggal merah. Nah, tanggal merah mungkin kita akan ganti hari Selasa begini kalau misalnya nanti bisa semua. Tapi mungkin nanti minta tolong ini ya, Nafisa koordinasi lagi, apakah bisa atau tidak. Oke, kalau saya stop dulu.